Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat peserta di Zoom webinar yang diselenggarakan oleh Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli, Universitas Madinah, dan juga Komnas TV Anak. Tema webinar Zoom hari ini adalah perlindungan anak sebagai komponen penting dalam program pencegahan dampak negatif sosial pada generasi muda. Nah, sebelum kita mulai ini, saya mengucapkan selamat datang untuk teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung di webinar ini. Semoga dengan adanya webinar ini kita semakin peduli dengan kesehatan dan perilaku untuk anak-anak yang tujuannya untuk membawa ke lebih sehat lagi. Sebelum kita mulai webinar Zoom ini, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Seperti nanti akan ada sambutan dari Ketua Wailib, Bang Pongki Tumorang, dan juga ada paparan sebentar dari Bang Steve Christoph dari Divisi Pengembangan dan Satgas Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli, dan juga yang dibawakan berhubungan kekerasan anak dengan adiksi. Yang kedua, kekuatan keluarga sebagai perlindungan anak, yang dibawakan oleh Dr. Fathia Kertamuda, yang di sini sebagai wakil rektor Universitas Paramadina. Terus ada perlindungan anak sebagai perjuangan bersama yang disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak oleh Bang Aris Merdeka Sirait. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab. Sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, maaf saya lupa, nama saya Aji dari Satgas Yayasan Rumah Asa Anak Bangsa. Sebelum itu kita langsung saja mulai. Untuk menghemat waktu, mungkin ada sambutan dari Ketua Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli oleh Bang Pongki Situmorang. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Langsung Bang Pongki, silakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan dan waktu dan juga kesehatan yang diberikan kepada kita pada siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 6 November 2021, kita berkumpul di kesempatan yang bahagia dan yang sangat bermanfaat ini dalam seminar online mengenai tentang perlindungan anak sebagai komponen penting dalam program mencegah sebagai upaya melindungi anak bangsa. Saya yang hormati, mohon maaf, Ibu Dr. Fathia Kertamuda, dan yang saya hormati Bapak Aris Merdeka Sirait, dan yang saya hormati pada rekan-rekan semuanya yang telah hadir dalam seminar online pada hari ini. Kesempatan yang ini kiranya memberikan input yang bagus pada kita semua bagaimana menyikapi untuk melindungi anak-anak bangsa dari hal-hal yang kurang mengenakan ataupun yang kurang baik. Sebagai pelaku-pelaku dan sebagai orang tua, kita harus melindungi anak-anak bangsa kita dari situasi yang semakin hari semakin memprihatinkan. Terima kasih untuk Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli. Terima kasih untuk Universitas Perlindungan. Baiknya tanpa mengurangi rasa hormat saya, alangkah baiknya kita mempersingkat. Terima kasih untuk semuanya. Saya harap apa yang kita dapatkan pada kesempatan di seminar hari ini berguna bagi kita, bagi keluarga, dan bagi semua bangsa masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut dengan Bang Steve tentang hubungan kekerasan anak dengan adiksi. Silakan Bang Steve. Baik, terima kasih Bro Haji. Selamat siang untuk teman-teman. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini untuk webinar peduli ya. Ini kesempatan yang baik sekali gitu karena baru kali ini
ada webinar di mana ada 3 unsur bertemu, gitu ya, 3 unsur bertemu dalam rangka bagaimana sih kita mau melindungi anak Indonesia dengan lebih efektif, gitu ya. Kalau mungkin saya dari pihak praktisi pencegahan, terus ada mentor saya juga, Dr. Fathia ya, dari akademisi ya, Universitas Paramadina. Nanti juga ada Bang Aris yang akan bergabung ya, seorang pejuang nih perlindungan anak gitu. Nah, kaitannya gitu ya, siang ini kenapa saya diberikan kesempatan berbicara adalah bagaimana kekerasan gitu ya yang terjadi pada anak Indonesia itu ternyata masih sering luput nih dari perhatian kita praktisi maupun akademisi. Kalau kita mau tanya adakah kurikulum yang bisa dilatihkan kepada praktisi atau masyarakat, ternyata belum. Kami sendiri di Lingkaran Indonesia Peduli masih menggunakan literasi internasional gitu ya. Nah, kemudian sebagai praktisi di bidang adiksi ini juga, apakah kekerasan seksual ini tertangani secara pantas gitu ya, karena ternyata ada juga datanya bahwasanya pengguna gitu ya, pengguna zat adiktif itu ternyata ada juga yang inisiasi penggunaannya itu berasal dari keadaan trauma dia. Trauma dia ini banyak gitu ya, ada kekerasan fisik, tapi juga ada ternyata kekerasan seksual. Gitu ya, dan sekarang cukup rame kita bicara Indonesia aja dulu cukup rame, datanya cukup mengkhawatirkan gitu ya, di tengah pandemi ini ternyata kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual cukup tinggi gitu ya, dan ini bisa dibilang melahirkan nggak juga ya, tapi bisa berkontribusi gitu ya sama prevalensi pengguna zat di tanah air. Gitu, oleh karenanya upaya kita adalah bagaimana ya kita bisa ya bersinergi lebih jauh antara praktisi, masyarakat gitu ya untuk menciptakan program yang lebih mengakomodir gitu ya upaya-upaya kita melindungi anak Indonesia, karena bagaimanapun juga aset bangsa itu bukan stadion, bukan tambang batu bara, tapi generasi muda. Ini yang paling penting gitu ya. Jadi harta kita sebenarnya itu. Nah, ini bagaimana di era milenial sekarang ini ya, dengan segala dampak melalui media sosial dan lain-lain gitu ya, ini luar biasa gitu ya. Jadi saya juga meminta izin gitu ya, saya akan share juga slide ya, ada data sedikit untuk jadi bahan diskusi sih sebenarnya. Oke, sebentar. Oke, sudah kelihatan belum? Belum, Bro. Iya, iya, iya. Ya, maklum Belum, ya. Bang, belum, Bang. Iya, ya. Maklum ya, Dr. Fat. Ini laptopnya old school soalnya. Oke, baik. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang hubungan kekerasan seksual dengan adiksi. Adiksi ini yang masyarakat pahami adalah ketergantungan, ya, kecanduan, ya, apapun itu yang kaitannya dengan penggunaan zat adiktif dan juga perilaku. Nah, ternyata ada data yang mendukung itu, bahwasanya kekerasan seksual ini juga berkontribusi sama prevalensi penggunaan zat gitu ya, khususnya. Oke. Nah, ini ada data tahun 2020. Terima kasih untuk teman-teman dari Komisi Nasional Perlindungan Anak ya. Jadi ditemukan ada 2.700 kasus kekerasan terhadap anak, dan 52% terdiri dari kekerasan seksual. Gitu ya. Ini juga cukup tinggi, 52% kekerasan seksual. Kemudian tahun 2021 nih saya ambil dari Simponi ya, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, sampai 3 Juni kemarin ya, nambah nih angkanya jadi 3.122 kasus. Dan masih didominasi oleh kekerasan seksual. Ya, sebagai dampak pandemi ya, kita tahu bahwasanya masyarakat ini terbatas movementnya gitu ya. Lebih banyak di rumah ya, lebih banyak nyantol dengan internet
ya ini juga jadi satu masalah tersendiri ya, lebih nyantol dengan internet. Dan di internet kita juga tahu banyak informasi-informasi yang juga tidak bisa ditanggungjawabkan gitu ya. Dan banyak juga promosi-promosi perilaku-perilaku yang sifatnya tidak sehat gitu ya, seperti pornografi gitu ya. Dan ternyata situasi ini juga mendorong gitu ya, mendorong beberapa individu yang punya kebutuhan dalam tanda kutip ya berbeda dengan kita gitu ya, melampiaskan gitu ya, mungkin stres karena tidak bekerja, stres karena tidak bisa bersosialisasi gitu ya, dia melampiaskannya gitu mungkin dengan perilaku-perilaku yang justru merugikan orang lain, bahkan keluarganya sendiri. Karena kalau kita bicara tentang kekerasan seksual, ini juga ada datanya bahwa pelaku-pelaku predator ini juga ternyata hanya 10% orang yang tidak dikenal oleh korbannya, gitu ya. Ternyata 90% predator itu juga malah adalah orang terdekat dari si korban, gitu ya. Dan dari angka tersebut malah 23% itu predator adalah anak-anak itu sendiri, gitu ya. Saya kayak kemarin juga ada dari Komnas Anak juga cukup menjadi highlight dari mereka, di mana ada satu bentuk perilaku yang tidak sehat kalau saya bilang ya. Ada yang bilangnya nggak sopan, ada yang bilangnya nggak benar, tapi kalau kami pakai bahasa tidak sehat ya, di mana anak umur 12 tahun menjadi sutradara ya, terus teman-temannya ya didorong ya, dia mendesain satu perilaku gitu ya, perilaku yang seksual sifatnya gitu ya. Ini mengkhawatirkan juga gitu ya. Umur 12 tahun jadi sutradara gitu ya untuk teman-temannya melakukan satu kegiatan seksual. Nah, tapi saya tidak bicara itu. Saya ini cuma satu angka gitu ya. Yang lebih penting adalah bahwasanya ternyata gitu ya, korban-korban kekerasan seksual ini ternyata banyak juga yang akhirnya menginisiasi satu bentuk perilaku ya untuk mengobati trauma mereka, gitu ya. Nah, ini ada data juga dari UNICEF ya, bahwasanya ada 15 juta remaja perempuan di dunia mengalami kegiatan seksual yang dipaksakan. Bahkan menurut Kemenkes Amerika nih, mereka ada CDC ini gitu ya, 1 dari 6 anak laki-laki dan 1 dari 4 anak perempuan mengalami kekerasan seksual sebelum berumur 18 tahun. Gitu ya. Jadi malah ternyata lebih banyak boys ya, anak laki-laki nih yang menjadi korban kekerasan. Nah, ini juga sulit ya dengan budaya yang kita punya khususnya di belahan bumi yang Asia ini. Kemarin ada data juga dari Korea Selatan, ternyata ditemukan banyak anak laki-laki yang menjadi korban. Dan kenapa mereka tidak mengadu? Kenapa mereka tidak mencari pertolongan? Karena ternyata di budaya mereka juga yang ngalamin kekerasan itu, kekerasan seksual itu cuma anak cewek. Anak cowok nggak mungkin. Jadi anak-anak ini juga dia bingung gitu untuk mengungkapkan itu gitu ya. Ini mau cerita sama siapa? Mau minta tolong sama siapa? Justru akhirnya mereka dianggap laki-laki, anak laki-laki yang lemah gitu ya. Kok bisa terjadi sama kamu? Kamu laki-laki, kamu seharusnya bisa membela diri. Nah, ini juga ada kaitannya tentang bagaimana kita membekali anak-anak ini gitu ya. Kalau kita di Lingkaran Indonesia Peduli memang sudah mulai menginisiasi dalam kegiatan pencegahan gitu, tidak hanya tentang pencegahan bully ya, internet addiction, tapi juga sudah mulai kepada body safety ya. Jadi bagaimana anak-anak paham gitu ya, bagian tubuh mana sih yang tidak boleh disentuh, mana sih yang nggak boleh difoto gitu ya, siapa yang boleh pegang, siapa yang enggak. Nah, kita juga butuh nih pengembangan ke situ gitu ya, karena kalau kita lihat ya, edukasi itu belum ada ya, tentang body safety itu ya. Jadi kita butuh juga mengarahkan layanan kita ke arah situ. Nah, kemudian riset juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual pada masa anak-anak selalu dihubungkan dengan masalah penggunaan zat ya. Jadi banyak yang mengalami kekerasan waktu masih anak-anak itu menginisiasi nih penggunaan zat. Penggunaan zat ini juga selalu harus zat terlarang ya. Bisa saja dengan merokok tembakau dulu ya, mungkin dengan alkohol gitu ya. Tapi ada beberapa studi juga mengindikasikan bahwa penggunaan zat ini ternyata lebih umum ya. Yang digunakan adalah zat-zat adiktif tadi gitu ya, dibanding alkohol ya. Dan ini juga
di antara remaja mengalami trauma akibat kekerasan seksualnya juga cukup tinggi. Kemudian kekerasan seksual juga ya tentunya ya menciptakan keadaan trauma dan juga seumur hidup gitu ya. Dan jika tidak dirawat secara pantas gitu ya, umumnya korban-korban ini gitu ya menderita satu bentuk penyakit yang disebut PTSD gitu ya, post traumatic stress disorder. Jadi pengalaman traumatik itu malah bisa merubah trajektori perjalanan hidup dia. Nah, ini juga cukup penting gitu ya untuk kita kelola ya. Maksudnya kelola ini bagaimana kita bisa mencegah ini, dan jika pun kalau terjadi bagaimana kita mampu mengatasinya gitu ya. Karena jujur saja kalau kayak kita di Indonesia yang bekerja di bidang misalnya rawatan adiksi, rawatan narkoba ya, masyarakat paham ya. Ada satu instrumen yang kita gunakan untuk asesmen namanya ASI gitu ya. Nah, di situ pun kekerasan seksual juga kurang bisa dideteksi gitu ya, karena di situ ada satu item F29 kalau nggak salah ya. Jadi ada satu bentuk pertanyaan, apakah Anda pernah mengalami suatu bentuk kekerasan gitu ya, kekerasan fisik atau kekerasan seksual, dan jawabannya pun hanya perlu 30 hari terakhir seumur hidup, hanya ditik aja gitu ya. Jadi kalau misalnya yang melakukan wawancara atau asesmen itu juga kurang jeli gitu ya, maka isu kekerasan seksual ini juga nggak akan terpotret dengan baik gitu ya. Nah, ini ada banyak kendala juga yang kita temui. Sementara di sini dikatakan trauma ini juga bisa berlangsung seumur hidup. Nah, orang yang pulih dari adiksi pun juga menjalani pemulihannya seumur hidup karena tidak ada yang sembuh gitu ya. Jadi bagaimana caranya juga kadang-kadang traumatik ini ya, khususnya yang pernah mengalami kekerasan seksual, bisa kita kelola sehingga tidak membebani perjalanan pemulihan si individu tersebut gitu ya. Karena ini selalu akan menjadi pilihan dia untuk kambuh gitu ya, adiksinya ya, dia mengaktifkan kembali adiksinya karena traumanya itu dia belum bisa kelola gitu ya. Karena kita perlu paham juga, ini jauh nih kalau kita bicara orang yang mengalami trauma ini kan bermasalah nih dengan kesehatan perilakunya, misalnya bagaimana self esteem dia gitu ya, bagaimana skill sosial dia menghadapi orang gitu ya. Ini nggak gampang gitu ya. Dan kenapa banyak korban-korban ini akhirnya memilih untuk menggunakan, karena jadi semacam self medicate buat mereka ya. Mereka healing dengan penggunaan ya, tapi ya sah-sah saja gitu sebenarnya ya. Tapi ini kan alangkah baiknya kalau kita praktisi punya perhatian lebih, kita bisa mengelola ini dengan lebih efektif gitu ya, supaya keadaan kambuhnya itu berdasarkan trauma bisa kita hindari ya. Apalagi kalau kita sebagai praktisi pencegahan punya gitu ya satu bentuk kurikulum atau edukasi yang bisa kita kombinasikan gitu ya untuk anak-anak sekolah, sehingga mereka juga mampu gitu ya menjaga dirinya gitu ya. Mereka tahu gitu ya batasan-batasan terkait keselamatan tubuh mereka itu sejauh mana, itu juga penting. Nah, ini ada data lagi sedikit gitu ya. Jadi mereka mengalami PTSD tadi, kekerasan seksual, dan punya PTSD menggunakan zat adiktif gitu ya untuk mengatasi gejala-gejala tersebut. Nah, di sini datanya cukup menarik ya. 75% wanita yang masuk program rawatan atau adiksi gitu ya menyatakan mereka pernah mengalami kekerasan seksual. Ini juga cukup ini ya, mengkhawatirkan juga, satu tanda bahwasanya ini nggak bisa dipisah ya. Orang menginisiasi penggunaan itu kan pasti ada sebabnya gitu ya, dan kekerasan seksual ini sepertinya luput nih gitu ya. Terus kemudian korban seksual ini juga ya yang sudah menderita PTSD punya kecenderungan 13 kali mengembangkan alkoholisme, dan bahkan 2 kali lipat ya, 26 kali kecenderungannya untuk menggunakan zat-zat adiktif ya. Ini zat-zat terlarang ya, maksudnya yang masuk klasifikasi narkotika. Nah, ini kita juga perlu lebih aware dengan keadaan ini ya, bahwasanya kekerasan seksual ini bukan karena tidak terjadi di lingkungan kita terus kita tenang-tenang aja gitu, nggak bisa gitu ya. Ternyata kita harus mulai juga nih memikirkan ke arah ini. Bagaimana kita bisa mendetek itu
bagaimana kita bisa memberikan mereka rawatan yang efektif, yang profesional ya untuk korban-korban kekerasan seksual ini ya sudah punya PTSD, menderita adiksi pula gitu ya. Dan ini tidak gampang gitu ya. Apalagi mencegah gitu ya. Itu juga sulit. Oke, dari saya mungkin itu aja gitu ya. Nggak panjang lebar. Ini cuma gambaran aja kenapa kita dari praktisi pencegahan, rawatan maupun pemulihan ya perlu gitu ya memperhatikan variabel kekerasan seksual ini. Nah, selanjutnya ada juga ya satu gambaran yang diberikan oleh mentor saya nanti terkait kekuatan keluarga. Kekuatan keluarga untuk mencegah hal-hal, kalau tadi pinjam istilahnya ketum kita ya, hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya, yang seharusnya tidak terjadi gitu ya, karena tidak ada orang tua yang ingin ya keluarganya mengalami disharmoni, disfungsi, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu saya serahkan kepada Ibu Fathia. Terima kasih. Terima kasih. Ini langsung aja. Silakan, Bu. Oke, baik. Saya menyapa dulu. Salam sehat, salam anak bangsa buat kita semua. Di sini ada Bro Aji, terima kasih sebagai MC tadi pembuka. Ada Bro Pungki. Juga ada Bro Steve, dan di sini juga salam kenal buat Pak Bang Aris Merdeka Sirait ya. Mudah-mudahan sudah ada atau belum. Kemudian salam juga buat semua kepada hadirin yang hadir pada webinar kali ini. Terima kasih saya juga kepada Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli yang kesekian kalinya mengundang saya lagi untuk bisa sharing beberapa hal ya terkait dengan family gitu ya. Tadi sudah banyak diuraikan oleh Bro Steve, itu data-data yang sangat luar biasa sehingga kita jadi aware ya, jadi peduli, jadi memastikan lagi oh ternyata ya banyak hal-hal yang kita kadang tidak memperhatikan dengan seksama, bahwa anak-anak kita ini sebenarnya dalam keadaan kondisi sedikit terancam di lingkungan utamanya di lingkungan saat pandemi ini ya. Jadi tidak hanya stres mereka belajar, mereka juga banyak hal-hal yang terkait dengan psikologis anak. Jadi anak, orang tua, kemudian semua sistem yang ada di keluarga ini menjadi satu kunci ya, buat kita bisa bagaimana nanti ke depannya melindungi anak, karena anak ini adalah sumber daya manusia sebagai penerus bangsa kita. Nah, kalau dari awal kita tidak bisa melindungi mereka, ada kekhawatiran tadi seperti data tadi, ternyata mereka juga dari mengalami hal-hal buruk dari masa anak-anak mereka. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya ingin sharing sedikit saja beberapa slide saya. Mungkin saya bisa izin tayang ya. Oh, belum boleh diizinin nih. Bisa diizin tayang? Silakan Bu, silakan. Ya. Masih belum? Kayaknya masih disable oleh host. Oke. Sambil menunggu saya diizinkan untuk sharing. Ini ada beberapa poin. Tadi siang lah sekitar jam 12:30 saya itu sharing mendapatkan data gitu ya dari Google Search ya. Jadi ini menariknya kenapa? Saya besarkan dikit ini. Oke, terlihat semua ya. Di sini ada dari Google Search saya jam 12:30 tadi. Saya iseng search ya, karena menarik sekali tema-tema yang dibahas terkait dengan kekerasan pada anak. Ternyata dalam hitungan detik gitu ya, 65 detik gitu ya, itu keluar 28 juta informasi tentang kekerasan anak ya. Jadi banyak sekali di sana ada kasus yang muncul, ada banyak data-data yang bisa peroleh tadi seperti yang Bro sampaikan ya Bro Steve, itu dari hitungan ini saja sebetulnya banyak tema-tema, banyak hal-hal yang kita bisa lihat ya betapa banyaknya informasi terkait dengan kekerasan pada anak. Nah, mengkerucut lagi saya coba pakai jumlah gitu ya. Nah, jumlah kekerasan pada anak ya. Nah, dari data tadi mungkin Bro Steve sudah menyampaikan, saya menemukan dalam hitungan 48 detik tadi itu di tahun 2021 itu ada lebih dari 5.400-an ya kasus
yang ditangani terkait dengan kekerasan pada anak. Nah, juga tidak terkait dengan kekerasan ini, saya coba juga searching tentang kata perlindungan anak. Ternyata alhamdulillahnya lebih banyak, ya. Karena penting, mengapa? Jumlah ini kalau menurut saya, data dari jumlah ini sebenarnya kalau dari risetnya IT itu ada big data ya sebenarnya ya. Nah, perlindungan anak saya searching itu ada sekitar 75 juta terkait dengan informasi. Nah, kalau kita klik di sini 61 detik keluarlah data-data terkait dengan perlindungan anak. Banyak data tentang hal-hal yang positif, bagaimana saya juga menemukan data dari Komnas perlindungan anak, banyak data-data yang kita temukan di sini. Nah, terakhir, karena ini tema saya tentang anak, saya klik lagi. Ada nggak informasi tentang penting keluarga bagi anak? Ternyata sangat banyak sekali. Jadi ada 133 juta terkait dengan informasi tentang pentingnya keluarga pada anak. Jadi kalau dilihat dari data ini, ternyata hampir semua orang membicarakan tentang keluarga. Hampir semua, banyak orang berbicara tentang anak. Jadi mengapa ini menjadi poin yang sangat besar ya? Karena anak dan kekerasan itu adalah satu momen yang tidak bisa kita lepaskan satu sama lain. Nah, oleh karena itulah saya ingin melihat bahwa peran keluarga. Jadi keluarga ini bagi kita ya, bagi seorang anak itu adalah tempat dia pertama kali menaung ya, tempat pertama dia mengenal orang-orang yang ada di dekatnya sebelum nanti dia berafiliasi dengan masyarakat luas. Jadi setiap anggota keluarga itu merupakan tempat untuk memperoleh dukungan, memperoleh support, bahkan untuk bisa memperoleh dalam pengambilan keputusan di kehidupan dia di masa yang akan datang. Jadi cikal bakal seorang sosok anak itu adalah dari dalam keluarga. Jadi betapa pentingnya keluarga itu sebagai tempat anak bergantung. Kita atau dalam keadaan susah seperti apapun, mungkin kita punya teman sahabat, tetapi ada kalanya teman sahabat sedekat apapun, karena dia bukan, terkadang ada clash. Nah, kalau udah clash, kita udah curhat sama teman yang walaupun kita anggap dulu sahabat benar, ternyata ketika kita punya masalah dengan teman kita itu, maka kita larinya akan ke keluarga lagi. Ya, kehidupan kita tetap akan di keluarga lagi baliknya. Siapa lagi yang akan melindungi kita? Keluarga. Jadi keluarga itu harusnya gitu ya, menjadi tempat anak ya dapat merasakan kenyamanan, cinta, dukungan emosional. Kalau dia lagi bete, lagi tidak nyaman dengan teman di sekolah, maka dirangkullah anak. Jadi itulah penting dari keluarga untuk bisa membuat anak menjadi lebih bahagia ya, sehat dan aman. Namun ini pertanyaan saya, ada kalanya justru terjadi di dalam keluarga. Padahal keluarga tadi disampaikan bahwa adalah tempat yang harusnya menjadi tempat paling aman di dunia ini ya, di keluarga. Tetapi ternyata ada tempat keluarga yang menjadi tempat yang tidak menyenangkan, bahkan tidak aman bagi anak. Ini kalau tadi di searchingnya, di Google searching itu kita temukan, ternyata kekerasan anak itu tumbuhnya memang dari lingkungan terdekat dulu. Tadi data Brostik melihat bahwa ada 90% ya dilakukan oleh orang-orang yang dia kenal. Jadi alangkah menyeramkannya bagi seorang anak yang seharusnya keluarga itu menjadi tempat dia berlindung, tetapi dia merasa ketakutan, merasa tidak ada rasa aman ketika harus berhadapan dengan keluarga. Nah, inilah situasi sulit inilah yang akhirnya memunculkan dilematis bagi anak. Anak menjadi bingung, anak menjadi takut, khawatir, macam-macam perasaan-perasaan negatif yang muncul. Nah, kalau situasi ini secara terus-menerus di dalam keluarga itu terjadi, maka akan menimbulkan toxic dalam family atau dalam istilah psikologi itu dysfunctional family. Nah, dysfunctional family ini dikarenakan ada beberapa poin, yaitu ada ketidakberfungsian peran dan fungsi dari setiap anggota. Misalnya seorang ayah, harusnya seorang ayah berperan sebagai ayah gitu ya. Ayah yang mengayomi, ayah yang mencoba untuk berkiprah untuk memberikan kekuatan pada anaknya. Kemudian ibu, peran ibu adalah memberikan kasih sayang secara pendidikan awal, kan ibu adalah pendidik awal yang diterima oleh anak. Nah, itu peran ayah dan ibu tidak dilakukan dengan tepat, sehingga tidak berfungsi. Akibatnya akan berdampak kepada pola keluarga itu.
Dan keluarga di dalam sistemnya itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya ibaratnya kalau organisasi, misalnya ada satu organisasi, satu garis saja tidak sesuai dengan instruksinya, maka itu akan mematahkan semua fungsi yang ada di dalam satu organisasi. Begitu juga dengan keluarga. Ada salah satu peran dari keluarga tidak berfungsi dengan baik, maka akan berakibat banyak. Akibatnya itu bisa terhadap keluarga, bisa terhadap orang tuanya, anak-anaknya, atau saudara-saudaranya, sehingga mereka saling menyakiti satu sama lain, saling mengganggu secara emosi, kemudian bahkan muncul kekerasan. Kekerasan inilah yang tadi disampaikan, banyak hal berdampak kepada konflik. Inilah yang memperburuk keadaan di dalam keluarga. Nah, di situasi yang tidak nyaman inilah maka akan memunculkan psikologis anak di dalam kehidupan atau perjalanan dia nanti. Oleh karena itulah kita harus melihat apa sih yang menyebabkan dysfunctional family ini. Sebenarnya ada 3 hal dari bukunya Benoit Wright ini ya. Ada pengabaian, ada kekerasan, ada negatif role model. Kalau saya akan lihat salah satu di sini adalah pengabaian, neglect. Orang tua yang tidak memperhatikan anaknya. Awal-awalnya misalnya seorang ibu yang sedang mengandung. Harusnya ibu yang mengandung memberikan asupan gizi, protein, makanan buat si bayi agar bayi itu bisa berkembang ya, janinnya tumbuh menjadi sehat. Kemudian lahirlah dalam masa pengasuhan. Dalam masa pengasuhan juga seharusnya seorang ibu juga memberikan perhatian. Nah, kalau itu tidak ada, asupan gizi tidak ada, maka ketika anak dilahirkan dia akan kondisinya tidak akan baik, tidak akan sehat. Ini sudah abai kepada kesehatan anak ya. Nah, kemudian lagi ada kehilangan arah ya. Anak tadi tanpa dukungan membuat anak mengalami kegagalan. Kalau anak tidak pernah diberikan statement pujian gitu ya. Kalau mereka berhasil kita harus memberikan pujian. Orang tua tidak memberikan pujian bahkan terus menuntut anak. Ini juga salah satu menyebabkan anak yang tadinya dia bisa menjadi anak yang berprestasi, tetapi karena abai tadi bisa mengalami kegagalan. Gitu ya. Nah, dampak dari pengabaian ini, anak-anak itu tidak akan memiliki kemampuan dia bertahan untuk kedepannya. Jadi kemampuan resiliensinya itu rentan gitu ya. Nah, oleh karena itulah ketika ada godaan-godaan terhadap hal-hal yang tadi mungkin ada adiksi, kecanduan, tidak bisa resilience ya, bertahan dalam sikap atau prinsip dalam kehidupannya. Jadi perlu kita waspadai. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua abai terhadap anak kita. Mulai dari kandungan sampai terus dia tumbuh berkembang. Nah, kemudian yang kedua, ini yang mungkin sharingkan nanti oleh Bang Aris ya. Kekerasan di keluarga ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh orang tua pada anaknya gitu. Tapi terkadang antara anak dan anak, atau mungkin ada anak kepada orang tuanya. Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di mana ada anak yang anak melawan, anak yang memberikan perilaku kepada orang tuanya yang tidak baik gitu ya. Kemarin kita ada viral juga ya, itu terkait dengan bagaimana sibuknya orang tua, sibuknya anak sehingga orang tua terabaikan. Itu sebenarnya salah satu kekerasan psikologis ya, sehingga orang tua harus dititipkan misalnya ke panti jompo, itu yang lagi viral ya, saya dapat informasi itu. Nah, ini adalah bagaimana itu salah satu bentuk dari kekerasan. Ya. Kekerasan itu tidak hanya kekerasan secara fisik saja. Nah, kalau kita lihat kekerasan fisik itu gampang. Ada memar, ada luka, ya, kemudian orangnya dilempar, didorong, kelihatan secara perilaku kekerasan fisik itu akan terlihat, memukul, mencekik, ya, mengancam dengan pisau, itu ya. Itu terlihat. Nah, jadi tindakannya juga akan cepat ya. Kalau kekerasan fisik bisa orang merilainya atau memisahkan ya. Itu yang bisa kita lihat secara fisik. Nah, ada lagi kekerasan psikologis. Ini kekerasan inilah yang sangat sulit terdeteksi. Mengapa? Tindak kekerasan psikologis ini susah dideteksi karena anaknya terlihat fine-fine aja ya. Secara fisik sehat, secara hal yang lain kelihatan baik-baik, tapi ternyata dia menyerang kepada kejiwaannya, menyerang kepada perasaan anak. Kalau kita pernah melihat
seorang anak yang tiba-tiba tanpa sebab, padahal anaknya pintar, baik, nurut, tiba-tiba ada informasi dia bunuh diri. Padahal semua orang lihat dia pintar, baik, dari keluarga yang mampu, tapi kenapa dia? Orang-orang pasti melihatnya sayang ya gitu ya. Nah, orang-orang nggak melihat kekerasan, ternyata dia menerima banyak kekerasan psikologis di dalam keluarganya. Nah, inilah yang perlu kerjasama dengan psikologis, konselor, psikolog ya, terkait dengan kekerasan psikologis yang tidak sulit untuk terdeteksi, sehingga perlu ada konseling ya untuk anak-anak yang punya masalah, ataupun mungkin anak-anak yang tidak bermasalah, yang tidak kelihatan masalah, itu terkadang perlu juga kita ajak diskusi gitu ya terkait dengan kekerasan psikologis. Nah, kalau kekerasan seksual tadi datanya cukup banyak, tadi 52% ya Bro ya. Jadi data ini mungkin bisa saja meningkat di kondisi pandemi ini karena di rumah, kemudian orang tua stres tidak punya pekerjaannya ada penonaktifan atau PHK dari kantor, sehingga memunculkan perilaku-perilaku yang tidak senonoh dari orang tua kepada anaknya. Inilah yang yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah kekerasan secara masih mendengarkan saya? Masih ya? Masih Bu, lanjut Bu. Oke, lanjut ya. Siap Ibu. Artinya Sampai malam juga nggak apa-apa Bu, kita mah. Soalnya tenang sekali gitu ya, kayaknya saya khawatirnya bicara sendiri. Oke, baik. Hadir. Jadi inilah kekerasan ya. Nah, yang terakhir ini yang kekerasan atau mungkin dysfunction family ini adalah negatif role model. Tadi kalau kita lihat dari dua hal di atas sebelumnya tadi, orang tua tidak berfungsi, tidak berperan dengan baik, maka itu akan jadi contoh yang negatif gitu ya. Nah, inilah seperti halnya contoh positif, anak juga akan mudah menyerap dengan contoh negatif gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati tadi, perlu waspada dengan perilaku orang tua gitu ya. Jadi perilaku kita terkadang dicontoh gitu ya. Nanti yang punya anak di sini coba cek anak kita, kalau kita lihat telaah, ada hal-hal yang perilakunya mirip banget dengan perilaku orang tuanya, perilaku saya, perilaku suami, misalnya perilaku istri atau yang lain. Nah, ini perlu diwaspadain, berharap bahwa tidak menunjukkan role model yang negatif. Ini sehingga tidak terjadi yang namanya dysfunctional family gitu ya, mudah-mudahan. Nah, dari hal inilah pentingnya dukungan ya dari keluarga. Nah, di sini saya menyampaikan bahwa kekuatan keluarga menghadapi situasi sulit ya, kalau anaknya terkena narkoba atau adiksi terhadap barang nafsa, ini adalah peran dari keluarga, dukungan di saat kritis. Nah, kalau saya sharing dari teman-teman Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli, ini banyak sekali kasus-kasus di mana orang tua atau anak ya yang merasa ya bisa saja terabaikan, sehingga perlu dukungan keluarga. Dan sekarang memang ada kegiatan alhamdulillah ya berlangsung terus tentang peduli keluarga yang dilakukan oleh yayasan ya. Jadi ini penting. Kenapa? Agar kita mengembalikan fungsi dan peran setiap anggota. Ada 3 poin penting di dalam family strength ini adalah yang pertama adalah family flexibility, di mana kemampuan keluarga itu bisa beradaptasi dan dengan stres ya. Kalau kita lihat stres itu sumbernya bisa bermacam-macam. Kalau anak juga jangan berpikir anak nggak stres ya, anak juga stres gitu. Anak stres karena dia dengan pekerjaan di sekolahnya, kemudian juga belum lagi orang tuanya yang selalu memberikan instruksi atau memarahilah kasarnya kepada anak yang nggak bisa mengerjakan soal dari sekolah gitu ya. Ini sebenarnya stres juga pada anak. Nah, jadi bagaimana bersama-sama kita menghadapinya ya, menghadapi stres itu. Kemudian tadi ada spiritual well-being. Di sini adalah menciptakan suasana yang happy, yang optimis ya, menumbuhkan harapan pada anak. Ini kelihatannya teori ya, gampang dibaca, tapi dilaksanakan tidak mudah ya. Oleh karena itulah perlu adanya peran dari semua ya, peran-peran dari orang tua,
dan anak juga harus punya perannya masing-masing sehingga tumbuh di dalam keluarga itu suasana yang nyaman buat anak, nggak ada rasa ketakutan lagi anak. Kemudian yang kedua itu adalah family cohesion, di mana perlunya adanya kedekatan emosional ya di dalam keluarga. Nah, kalau dalam keluarga sudah tidak ada trust ya, tidak ada kejujuran, komitmen yang nggak ada lagi, maka yang terjadi tadi dysfunction family. Jadi tumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tua dan terbaliknya orang tua juga percaya pada anak bahwa anak mempunyai kemampuan potensi untuk bisa bertahan atau resilient tadi. Nah, oleh karena itulah bagaimana dalam keluarga perlu bersama-sama menjaga kualitas waktu kita dengan anak. Jadi memang seolah-olah sekarang masa pandemi di rumah terus, tapi ternyata kualitas waktu itu terbuang begitu saja. Mengapa? Karena anak dan orang tua masing-masing dengan keadaannya sendiri-sendiri tanpa ada waktu bersama. Jadi luangkan waktu bersama anak-anak, menikmati kebersamaan. Walaupun cuman dalam seminggu mungkin 1 atau 2 hari atau dua hari itu hanya 1 jam atau 1 jam itu tidak lama juga bisa 30 menit. Tapi yang penting kualitasnya dijaga, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah family komunikasi. Bagaimana komunikasi dengan keluarga, tadi mengapresiasi, saling memperhatikan, respect kepada anak. Anak juga perlu dihargai ya, pekerjaannya, emosinya, perasaannya, ya, pikirannya. Anak-anak tuh perlu dihargai. Jangan ngentengin anak dalam tanda petik. Sudahlah kamu masih kecil gitu ya. Enggak. Kalau itu sudah disampaikan keluar dari verbal kita, itu sebenarnya sudah masuk kekerasan verbal, gitu ya. Bahwa kita mencemooh dia, gitu ya. Jadi bagaimana dia atau sebagai anak itu juga perlu respect dari orang tua atau anggota keluarga yang lain. Nah, ini penting sekali memberikan perasaan aman. Yang jelas ada komunikasi yang positif, sharing feeling ya, perasaan. Bagaimana perasaan anak ketika menghadapi situasi yang sulit, dia pasti sedih, kesel, ada marah, itu bertukar perasaan itu penting dalam kehidupan kita di keluarga. Slide saya terakhir, tips buat orang tua dan juga mungkin pendidik yang hadir di kesempatan ini. Yang pertama adalah menyayangi anak tanpa syarat. Ya. Maksudnya sayangi anak, jangan mama sayang kamu kalau kamu juara 1 atau kamu bisa dapat nilai baik. Jangan, berarti itu ada syaratnya. Itu berat buat anak. Menyayangi anak dengan syarat itu berat buat anak ya. Oh, aku harus dapat ini dulu kalau bisa dikasih disayangin sama mama gitu ya. Nah, jadi menyayangi anak itu tanpa syarat. Rangkul dia. Prestasi dan tidak berprestasi, perilakunya baik atau tidak baik saat ini kita rangkul dia dan kita berikan arahan gitu ya. Mendengarkan anak ya, ini maaf lagi ada azan. Terdengar suara saya tetap ya. Sedikit lagi nih. Mendengarkan anak ya, mendengarkan anak, membuat anak merasa nyaman, sediakan kebutuhan anak baik secara gizi ya, gizi makanan, kemudian juga kebutuhan psikologisnya juga perlu. Nah, satu, kritik perilakunya bukan anaknya. Kalau anak berbuat salah, perilakunya yang kita kritik ya. Perilakunya dia yang mungkin tidak bisa membuang sampah pada tempatnya, perilakunya yang berbicara kasar gitu ya kepada adiknya, itu yang kita kritik, bukan kamunya. Jadi itu yang tidak mudah. Saat ini kita seolah-olah kalau anak salah, selalu kita ke anaknya, bukan ke perilakunya yang kita kritik. Ya. Nah, kemudian orang tua harus konsisten. Kalau ayahnya bilang ya, ibunya bilang enggak, nah ini tidak konsisten. Jadi harus satu suara. Ayah dan ibu itu harus satu suara. Bagaimanapun kita bertengkar di belakang dulu, ayah sama anak, ayah sama ibu, tapi satu suara. Kemudian tadi melakukan aktivitas bersama anak. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting, doakan anak-anak kita. Doakan mereka selamat, sukses, dan bisa memberikan kebanggaan buat keluarga, buat bangsa ini gitu ya. Doakan selalu, jangan putus doa kita kepada anak kita. Doa yang paling penting buat mereka ke depannya, buat mereka siap menghadapi apapun rintangan. Itu pesan-pesan buat orang tua, doakan selalu. Jangan lelah buat doakan anak-anak kita. Demikian dari saya, terima kasih, tetap optimis, berpikir positif, stay healthy dan happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Oke, terima kasih untuk Ibu Fathia yang sudah memberikan paparannya, sangat menarik sekali. Untuk paparan selanjutnya disampaikan oleh Bang Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Waktu dan tempatnya saya silakan untuk Bang Aris. Noel. Oke, baik. Selamat sore semua. Kebetulan ini lagi ada kendala teknis ya, untuk mempersingkat waktu juga sebelum gitu ya. masuk ke kegiatan kita hari ini. Sambil menunggu kita ya? Ya, sambil menunggu, kira-kira dari teman-teman sekalian ada nggak yang ingin ditanyakan dari dua narasumber kita yang tadi? Ada Bro Steve terkait hubungan kekerasan dengan adiksi, dan Ibu Fathia tadi ya, yang saya tangkap tadi ya Bu Fathia ya, bahwa peran keluarga itu sangat penting gitu ya Bu Fathia ya, bahwa pendidikan orang tua sangat penting kepada si anak untuk mencegah juga terkait masalah kekerasan, dan kekerasan itu juga banyak juga ternyata jenisnya, ada kekerasan verbal seperti itu Bu Fathia ya. Oke, buat teman-teman mungkin ada yang pengen langsung ditanyakan, saya persilahkan kepada dua narasumber kita, Bro Steve dan Ibu Fathia. Oke, untuk 4 pertanyaan di awal itu kita ada giveaway ya Om Steve ya. 4 pertanyaan di awal itu kita ada giveaway kaos dan topi yang nanti akan dikirimkan langsung oleh Komnas Perlindungan Anak. Jadi saya persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya. 4 pertanyaan pertama ya, Bro Noel? Ya, 4 pertanyaan pertama kita ada giveaway kaos dan topi. Nanti teman-teman tinggal kirim aja alamatnya ke panitia kita. Ayo, saya persilakan yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya bisa langsung buka mikrofonnya, dan dari kolom chat juga bisa. Yuk. Bang, ini gue Darmansyah dari Tarakan. Langsung aja ya pertanyaannya. Silakan. Boleh Bang Darmansyah. Nih Bang, nih. Seandainya ini pertanyaan saya, seandainya kita menjadi korban pelecehan seksual digital dan kita melaporkannya, sejatinya kita akan mendapatkan perlindungan hukum. Namun yang terjadi di kultur masyarakat kita pada umumnya justru mendapatkan lebih banyak perundangan. Sebaliknya, jika kita diam saja, pada akhirnya masyarakat tidak akan teredukasi. Jadi pilihan apakah yang paling baik dalam digital kultur saat ini yang sedang terjadi? Oke. Ini Om Steve bisa bantu menjawab. Jadi ini ceritanya nih yang saya tangkap dari Bro Darman itu korban perundungan digital ya, gitu ya kira-kira. Iya. Ya, sudah dilaporkan ke polisi, tapi dari LPSK-nya nggak ada tindak lanjutnya gitu kira-kira ya? Ya, siap. Oke. Kemudian kalau boleh tahu, yang dilakukan sekarang apa di situ? Kenapa, Bro? Yang dilakukan apa akhirnya sama yang melaporkan diri itu setelah LPSK-nya tidak menindaklanjuti? Ya, sama sekali tidak ada lanjut. Oke. Jadi gini, sebenarnya saya sama Ibu Fat ini kan lebih kepada edukasi ya, tapi memang kalau hukum kita memang belum perfect gitu ya. Jadi memang terima kasih juga Bro Darman mengangkat isu ini gitu ya, karena memang yang ingin kita bangun adalah bagaimana kita mencegah hal-hal itu boleh terjadi gitu ya, karena memang mekanismenya cukup berat gitu ya. Yang melaporkan seperti kasus di Lampung ada, udah melaporkan dibawa ke satu balai, malah si korban di balai itu dijadiin korban lagi gitu oleh oknum-oknum tempat tersebut gitu ya. Jadi Bang Darman, saya ngerti ya kekhawatiran, kegetiran Anda gitu ya. Ini anak-anak Indonesia, siapa lagi kalau bukan kita yang peduli gitu ya. Tapi memang sistem yang saya tahu saat ini memang baru bisa membantu sejauh itu. Gitu ya. Tapi gini, kalau secara hukum memang belum ada tindak lanjut, paling tidak kita fokus pada korbannya. Misalnya dicarikan bantuan secara psikologis gitu ya. Bagaimana
mendapat bantuan. Kalau ada orang tua juga perlu dibantu juga gitu ya, bukan dikasih duit maksudnya nih. Tapi bantuan secara psikologis kayak tadi Ibu Fat juga menjelaskan gitu ya, care and love itu yang penting untuk membantu mencegah masalah dan juga untuk mengatasi masalah gitu ya. Jadi mungkin kalau dari saya Bang Darman ya, mungkin itu yang saya bisa kasih pendapat ya. Kalau saran saya bukan kompetensi saya gitu ya, tapi saya lebih kepada amankan si korbannya dulu gitu ya, dicarikan bantuannya paling tidak secara psikologis ataupun kesehatannya gitu ya. Itu sih. Jadi pertama kita ambil korbannya dulu ya gitu ya, betul. Korbannya dulu, karena kalau kita lempar hukum kan, hukum belum bisa memfollow up kan, kasihan kebutuhan si korban gitu ya kan. Korban ini yang harus kita selamatkan dulu ya gitu ya. Misalnya dicek kesehatannya langsung gitu ya. Misal dia mengalami, karena gini, namanya kekerasan seksual. Perbedaannya gini nih Bang Darman, kalau rumah kita kemalingan itu cuma rumah. Ya, kalau kekerasan seksual ini untuk korbannya itu pelanggaran, ya dia dilanggar hak-hak pribadinya dan itu berat banget. Ya tidak hanya secara biologis tapi secara psikologis tuh berat gitu ya. Gimana sih kita dilanggar gitu ya? Kita dianggap bukan manusia gitu ya, kita dijadikan objek suatu aktivitas yang mungkin si korban ini juga nggak tahu nih, ini aktivitas apa sih gitu ya. Si predatornya paham betul ini untuk menyalurkan misalnya kebutuhan seksualnya gitu ya, tapi ini kita lebih kepada si korban gitu Bang Darman. Ini saran saya aja gitu ya. Jadi memang dari polisi LPSK yang follow up-nya ya alangkah lebih penting lagi korbannya dulu deh kita carikan bantuan gitu ya. Kita carikan bantuan gitu ke psikolog anak dan lain-lain gitu ya, kan banyak bisa diakses gitu. Itu sih Bang. Ya siap, makasih ya Bro. Siap ya. Mungkin Ibu Fat mau nambahin mungkin dari segi psikologisnya mungkin. Baik Bro Darman ya, dari Tarakan jauh juga ya ini. Jauh nih. Terima kasih udah istilahnya menyampaikan curahan ya, karena memang kita tahu ketika seseorang harus melaporkan itu tidak mudah kondisinya. Kalau orang sudah melaporkan sih sebenarnya sangat kuat, dia berani banget untuk bisa tampil untuk menyampaikan saja, itu sudah suatu hal yang kita patut istilahnya berterima kasih, karena nggak semua kasus atau korban-korban dari kekerasan seksual itu mau secara volunteer untuk melaporkan itu. Dan memang kalau tadi pertanyaannya terkadang reaksi respon dari LPSK-nya ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan korban itu mungkin bukan tidak ada tindak lanjut, tapi memang kalau kita lihat kekerasan seksual ini cukup banyak dan pelaporannya kan tadi saya bilang agak sulit terdeteksi ya, hampir sama dengan kekerasan psikologis. Walaupun ada, itu harus ada visum dari dokter, kemudian prosesnya cukup panjang gitu ya. Itu jadi memang yang kita utamakan adalah kita mencoba untuk merangkul korbannya, betul tadi yang Bro ya. Kenapa? Itu dulu. Nah, kalaupun itu sudah tidak bisa dihandle lagi, memang harus kita tegaskan lagi kepada pihak-pihak yang berkepentingan ya. Jadi memang pihak polisi, pihak lembaga sosial yang lain untuk bisa membantu korban bagaimana penanganannya sambil dia menunggu proses hukumnya gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan Bro Darman ya. Mudah-mudahan sih tidak banyak ya kasus seperti ini ya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bro Steve dan Ibu Fathia dan Bang Darmansyah untuk pertanyaannya. Baik, saya akan lanjutkan ke Mbak Erlin Nursanti. Silahkan Mbak, dibuka mikrofonnya. Halo, selamat siang semuanya. Bapak Ibu. Siang. Ya. Jumpa lagi, dan yang belum kenal salam kenal semuanya. Aku mau tanya nih, kan tadi sempat dengar kalau kekerasan terhadap anak itu secara fisik dan verbal seperti itu ya. Apalagi banyak kasus-kasus itu dilihat dari keluarga terdekat seperti itu. Nah, kalau misalnya saya punya tetangga nih, apalagi saat kondisi COVID saat ini gitu ya, mengajarkan anak tuh marah-marah gitu kan. Terus kadang-kadang saya dengar
setiap malam itu juga ada suara-suara marahin anaknya tuh yang sampai saya dengar juga nggak tega gitu, karena saya punya anak kecil gitu kan. Nah itu apakah kita harus menegur si ibu atau harus kita laporkan gitu? Karena buat saya itu sebenarnya udah satu bentuk kekerasan juga sih terhadap anak seperti itu. Itu bagaimana ya Bu? Seperti itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Ibu Miss Fathia. Erlin ya. Oke, coba saya coba menjawab aja ya. Begini, kita tumbuh di budaya Indonesia ya. Mungkin sedikit berbeda, ada banyak hal yang terjadi di kita ya. Kalau untuk melaporkan itu pasti banyak tetangga juga akan mempertimbangkan banyak hal ya. Bisa saja kalau itu sekali, 2 kali atau beberapa, kan kita ada lingkungan RT ya. Kalau kita kan ada RT, ya mungkin di lingkungan RT itu mungkin secara kekeluargaan lah, karena sikapnya kita kan kekeluargaan dulu di lingkungan RT, tidak langsung ke polisi. Tapi tentu ada lingkungan kita terdekat dulu di RT untuk menyampaikannya. Atau ada tetua lah di lingkungan kita tuh, ada tetua yang orang dihormati, itu juga menjadi tempat buat kita menyampaikan. Dan nanti mungkin pendekatannya bisa pendekatan kekeluargaan di awal ya, dan mungkin disampaikan kepada orang tua tersebut dan bisa berubah perilakunya, alhamdulillah. Nah, tapi ada mungkin kasus yang lebih besar lagi, itu kita serahkan kepada tim dari misalnya di RT-nya tadi akan seperti apa, karena nanti ketika polisi datang pasti tua RT juga akan ditanya warganya, karena kan kalau di Indonesia kan warga RT itu punya warganya berapa kakak, nah nanti dicek. Nah, dari sanalah kedua RT akan bertanggung jawab terhadap lingkungan keluarganya. Ini kalau di Indonesia ya kita. Nah, kalau saya pernah waktu saya studi di Amerika itu berbeda gitu ya. Memang ada tetangga gitu ya. Ada ribut dikit aja langsung telepon polisi, 911 datang gitu ya. Itu beda gitu ya. Karena mungkin polanya sama sebenarnya mengadukan sesuatu. Tidak hanya kekerasan, bayi nangis malam-malam aja ya. Kalau di Indonesia kan bayi nangis malam is fine ya, karena mungkin dia tidak nyaman, sakit. Di sana terus dilaporkan ke polisi dan akhirnya 911 datang ya ke tempat yang berisik tadi, yang terlapor dari yang melaporkan itu. Jadi menurut saya memang kita juga lihat kondisi lingkungan kita. Jadi kalau ada RT dulu ya gitu ya, yang kita perlu sampaikan gitu, bahwa ada, dan itu mungkin tiap malam, kalau tiap malam kita laporkan juga tiap malam Pak, bisa kalau semalam aja mungkin ada hal tertentu. Jadi kita lihat case per case-nya juga. Itu kalau saya ingin menyampaikan seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawab ya, Sis Erlin. Oke, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Fathia. Udah bagus tuh. Ya? Udah bagus. Oke. 4 jawabannya. Ya, enggak, kalau saya sebenarnya juga sarannya sama gitu Bu ya, maksudnya melibatkan keluarga karena kekeluargaan. Karena kalau misalnya di negara maju yang hukum perlindungan anaknya udah cukup terstruktur gitu ya, kita melapor gitu aja, si orang tuanya bisa kena sanksi dan anak itu diambil. Ya, jadi memang udah paling sesuai gitu ya. Misalnya Mbak Erling itu kayak tadi ada pemangku kepentingan di daerah tersebut bisa diceritakan, terus kemudian mereka negor, diajak kekeluargaan lah gitu ya. Itu jadi dari saran saya sih itu sama kayak Bu Fat gitu. Terima kasih. Oke. Thank you, Bro. Terima kasih Mbak Erlin. Oke, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya saya serahkan ke Mbak Arnina. Silakan Mbak Arnina. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bro Steve dan Ibu Fathia. Mungkin pertanyaannya saya ajukan ke Ibu Dr. Fathia. Tadi seperti yang Ibu jelaskan mengenai kekerasan dalam keluarga, Bu. Di antaranya itu ada kekerasan verbal. Nah, mungkin secara tidak sadar kita sebagai orang tua pernah melakukan hal tersebut, Bu. Misalnya kayak untuk menilai batas kemampuan anak, misalnya kita berkomentarnya masa gitu aja nggak bisa gitu. Terus atau membandingkan antara satu anak dengan anak lain. Si kakak coba lihat tuh abang aja bisa nih belajarnya, masa adik nggak bisa, misalnya kayak gitu kan Bu. Nah itu saya memang sadari itu pasti akan berbekas bagi anak. Nah yang akan saya tanyakan,
apa yang harus kita lakukan nih Bu? Kan kita tahu bahwa kita udah melukai hati anak. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hal tersebut gitu Bu? Terima kasih sebelumnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Nina. Memang nggak mudah ya, apalagi kita sebagai ibu ya, sebagai orang tua gitu ya. Terkadang bahasa-bahasa verbal itu tanpa sadar udah kayak meluncur aja kayak air gitu ya. Bahasa apa namanya yang ya tadi kekerasan secara verbal yang kita munculkan ya. Itu mungkin saya juga ya bisa sharing, saya curhat juga ya, bahwa mungkin saya juga pernah mengalami hal yang sama, pernah melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, di satu sisi ketika kita sudah melakukan itu ada rasa penyesalan gitu ya, apalagi kalau fisik, tapi kalau verbal itu mungkin penyesalan untuk membalikan lagi, sudah kadung terkeluarkan tapi anak udah nempel di kepala. Nah, ini juga ternyata membekas. Dan apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan memang tidak mudah karena terkadang kita nggak bisa melihat saat ini apa namanya ucapan kita itu dampaknya ternyata 2-3 tahun yang akan datang gitu ya. Ini saya mengalami itu juga, ternyata beberapa tahun kemudian baru kata-kata yang sempat diucapkan itu muncul ketika ada emosional dari anak muncul ya. Oleh karena itulah akhirnya dengan tanpa mengurangi rasa gengsi sebagai orang tua ya meminta maaf. Itu yang saya lakukan, meminta maaf kepada anak. Tidak ada salahnya kita minta maaf, kemudian menyampaikan rasa penyesalan kita, apa namanya itu yang kita lakukan ya. Dan yang paling penting lagi kita tidak akan mengulangi lagi. Nah, cara supaya kita tidak mengulangi lagi, supaya bahasa verbal kita kembali ke positif, saya juga ada yang saya lakukan ya, mungkin sharing aja, yaitu ketika kita emosi muncul, biasanya kita mengeluarkan kata negatif. Sekarang kita keluarkan kata positif. Lagi marah nih ya, kamu nanti besar akan jadi seorang yang pinter matematika sampai marah gitu. Jadi emosi kita tersalurkan bahwa kita lagi marah, tapi yang muncul dari mulut kita adalah kata-kata doa ya. Memang nggak mudah, kita coba ya mempraktekannya. Nanti kamu dapat juara, nanti kamu jadi seorang apa namanya juara kelas. Kamu nanti, tapi dengan tekanan marahnya itu, anak pasti akan kaget ngelihat, aduh, kok marah mama kok aneh gitu ya. Tapi marahnya positif untuk menguatkan. Oke, aku akan jadi seperti apa yang mama ucapkan, yang positif yang diucapkan. Itu trik sebagai orang tua, harus kita lama-lama harus mencari juga strategi ya sebagai orang tua. Ya, jadi yang sudah kita lakukan kita minta maaf dan kita tidak mengulangi lagi. Kemudian yang kedua kita memberikan, kita sebagai ibu ya sebagai orang tua wajar kalau kita marah gitu ya. Melampiaskan marah itu hal yang bagus, harus rasa marah harus dikeluarkan, tetapi dengan pelampiasan yang positif, mengeluarkan kata-kata positif kepada anak kita, itu menggantinya gitu ya. Jadi kalau kita melarang anak jangan naik, maka nanti anak akan naik. Jangan naik pohon itu, dia pasti naik kalau anak. Tapi kita menyampaikan bahwa kata jangan, kata kalimat-kalimat negatif kita rubah menjadi lebih positif gitu ya. Itu yang paling penting. Dan itu nggak mudah Bu, perlu melatih dan tahunan itu. Jadi kalau anak ibu masih usia SMP sekarang, ya insya Allah masih bisa untuk kita melakukan apa namanya perubahan perilaku yang lebih baik. Perilaku kita juga, perilaku anak juga. Begitu Bu. Baik Bu, terima kasih Bu Fathia. Ya, terima kasih. Terjawab ya Mbak Armina. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, Bang Stanley. Silakan Bang Stanley. Terima kasih Bang. Izin tanya Bu Fathia atau Bapak Chris. Dari tadi kan kita sedikit membicarakan yang kekerasan terhadap anak. Saya mau balik nih pertanyaannya. Apabila anak keponakan kita atau ada anak dari saudara kita melakukan sesuatu yang membuat pride ya, tindakan terpuji lah. Adakah yang harus kita lakukan seperti apa yang bisa dicontohkan secara verbal yang membuat dirinya merasa bangga gitu dengan perlakuan kita? Adakah kata-kata model seperti apa atau tindakan verbal seperti apa yang bisa membuat diri mereka bangga?
Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Stanley. Bro Steve mau jawab dulu? Iya. Langsung saya. Boleh, siapa aja Bang Steve atau Bu Fathia. Baik, Bro Stanley, terima kasih. Pertanyaan ini sangat menarik ya. Mengapa? Karena terkadang kita sebagai orang tua sulit untuk mengungkapkan kata-kata pujian kepada anak kita ya. Jadi ada kadang-kadang orang tua juga mengucapkan kata maaf itu tidak mudah kepada anak. Itu nggak tuh Bro? Nah itu ucapan terima kasih juga terkadang berat diucapkan gitu ya. Nah, apalagi kita memberikan satu motivasi kepada anak kita. Tapi seiring dengan anak kita sekarang, anak kita mungkin berbeda ya dengan zaman saya ya. Mungkin saya zamannya bukan zaman milenial waktu jadi anak-anak gitu ya. Nah, kita udah berbeda. Nah, saat ini anak-anak milenial ini mereka sudah menjadi teman dengan orang tuanya. Kita sudah bisa saling berkomunikasi, berbeda lah dengan zaman saya ke orang tua yang dulu sangat kalau takut kan ada orang tua budaya kita kan kalau ngeliat orang tua berbicara tuh udah takut aja, udah nunduk aja, matanya masih melotot aja, kita tahu ya udah melotot matanya, udah tahu bahwa orang tua kita marah sehingga kita tidak bisa melawan gitu dalam tanda petik. Tapi sekarang anak sekarang perlu diskusi ya, perlu berdiskusi, diajak untuk diskusi tentang banyak hal lah ya mereka itu. Jadi mereka sudah wawasannya juga lebih luas karena banyak iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi udah muncul ya, informasi dalam waktu tadi hitungan detik sudah dapat informasi banyak. Nah ini kita juga harus mempelajari karakter anak sekarang. Jadi kalau kita ingin memberikan pujian, ya ada juga anak-anak katanya itu sih hanya ada-ada aja orang tua. Jadi mereka juga kadang-kadang dikasih pujian malah membalikan kembali gitu ya. Nah apa yang mereka butuhkan saat ini adalah tidak hanya dengan bahasa verbal, dengan bahasa sentuhan gitu ya. Sentuhan dengan tepuk pundaknya, misalnya menyampaikan sesuatu, atau dengan bahasa verbal dan non verbal kita gunakan bersama gitu ya. Jadi mengucapkan kata bahwa kita bangga dengan anak kita ya nggak apa-apa, kita senang, so proud of you gitu ya. Kemudian lakukan yang the best for you gitu ya. Jadi mama sama ayah bangga gitu, nggak apa-apa, itu adalah verbal yang sudah biasa kita bisa berikan gitu ya, bangga dan senang gitu ya, bahwa kamu sudah melakukan tugas kamu dengan baik gitu ya. Jadi ada bahasa-bahasa kata tertentu dan juga selain itu dibarengi dengan bahasa nonverbal kita dengan sentuhan. Mungkin anak dengan rangkulan yang sayang ya, dengan mencium mereka gitu ya, itu adalah bahasa-bahasa yang anak bisa merasakan juga. Jadi Bro Stanley, jadi untuk mengungkapkan bahasa punya trik sendiri. Setiap orang tua akan tahu macam-macam anaknya. Kalau anaknya 3, pasti perlakuan anak 1, anak kedua, dan anak ketiga itu pasti berbeda. Kalau anak pertama, dikasih kritikan, dikasih pujian, oke, fine. Anak kedua sangat sensitif misalnya. Agak susah pendekatannya. Kemudian cara merangkulnya juga nggak mudah. Anak ketiga, EGP, nggak pusing dia. Jadi macam-macam anak itu hanya orang tua lah yang tahu gitu ya. Jadi pastikan orang tua tahu setiap karakter anaknya gitu ya. Jadi tipsnya melihat bahwa setiap anak punya masing-masing pola, gitu. Punya cara masing-masing untuk kita berikan penguatan atau memberikan reinforcement-nya, memberikan sesuatu yang baik supaya dia menjadi sosok yang kuat, gitu ya, yang bisa memiliki daya tahan yang kuat untuk menghadapi situasi sekarang ini, gitu ya, untuk kedepannya. Begitu Bro Stanley. Terima kasih pertanyaannya. Saya mau nambahin dikit kalau bicara ini. Kalau sama anak-anak orang tua gini ya, karena ekspektasi juga tinggi sekarang Bu ya, di tengah abad baru ini kan anak itu udah macam investasi gitu ya, nggak bisa kayak zaman dulu gitu ya, anak banyak rezeki banyak, nggak bisa. Nah kadang-kadang orang tua juga lupa gitu ya, anak itu kita harus selalu senantiasa fokus sama yang positif ya. Sebenarnya positifnya banyak. Cuma begitu dia sekali berbuat yang tidak berkenan ya, atau yang di luar ekspektasi kita, seakan-akan prestasi yang lainnya itu sama orang tua di drop. Nah ini juga sering terjadi. Gitu. Jadi bagaimana caranya? Terus ada lagi juga yang ngomong, iya, tapi anak udah berani melawan Pak, udah berani ini, berani itu. Nah ini anak siapa? Ini anak kita. Kan gitu ya. Kita sebagai orang tua juga perlu gini.
Kita mau menangin ego kita sebagai orang tua, atau kita mau menangin anak kita kembali. Itu yang selalu saya sampaikan kalau ada konflik orang tua sama anak. Dan orang tua emang kadang-kadang juga lupa gitu. Iya ya, ini anak Anda gitu loh. Jangan sebisa mungkin gitu ya, memang kita yang harus apa ya, kita lebih dewasa duluan gitu ya, kita harus bisa lebih mengalah gitu ya, mengalah dalam artian ya ini bukan anak orang lain, ini anak kita gitu. Jadi paling itu sih Bung Stanley gitu ya, jadi maksudnya kita lebih fokus pada yang positif dibanding yang negatif, karena anak tuh nggak mungkin semuanya negatif, pasti banyak positifnya gitu ya. Hanya saja kadang-kadang terjadi nih bikin sesuatu yang di luar rencana kita, bikin malu keluarga ya, pokoknya begitulah. Itu kan sebenarnya hanya apa ya, hanya gelar keluarga aja. Wah, ini keluarga terpandang, keluarga ini, keluarga itu. Tapi intinya adalah dia tuh anak kita. Gitu kan? Siapa lagi yang mau peduli kalau bukan kita? Kalau memang dia bikin salah, sebisa mungkin ya kita fokus sama yang positif dulu. Gitu ya, karena saya juga sedikit banyak belajar dari Bu Tia ya, begitu ada yang negatif dan kita angkat yang negatif terus sama anak, anak umumnya akan resisten. Gitu ya. Nggak ada yang, saya nggak pernah benar di mata papa. Ini salah, itu salah, ini salah. Nah, tambah lagi orang tua gitu juga kan. Ya kamu nggak bisa dibilangin. Wah, tambah jadi itu ya. Jadi memang kita harus kedepankan yang positif yang mana dulu. Ya, selalu lihat angka positif. Oke, dia berbuat itu ya karena memang dia nggak ngerti. Dia belum bisa baca tulis hitung, ya memang belum waktunya. Dan mungkin saja upaya kita sebagai orang tua di masa belajar online ini masih kurang luangin waktu dan lain sebagainya. Jadi itu contohnya gitu ya. Bung Stanley, terima kasih. Semoga cukup menjawab ya Bu Pat ya. Terima kasih. Baik, ini sudah bergabung ada Ibu Lia Latifah ya, Sekjen Komnas Perlindungan Anak. Selamat sore Ibu, gimana kabar? Alhamdulillah. Ya, Selamat jadi, sore ya, Bapak. ya, jadi saya jadi kebetulan karena ya ini dia ya, kita di abad baru ini bermain internet, ternyata abang kita yang satu ada kendala nih teknis. Nah, jadi tapi karena profesionalitas Komnas Perlindungan Anak gitu ya, akhirnya oke, Ibu Sekjen yang menggantikan gitu ya. Jadi saya kembalikan ke Bro Noel ya, balik ke yang tadi ada mungkin 1-2 pertanyaan akan diajarkan Ibu Noel terkait bagaimana sih Bu tentang perlindungan anak di Indonesia. Kalau tadi saya bahas tentang kekerasan seksual terhadap anak, jika tidak ditangani secara pantas atau profesional itu akhirnya berkembang menjadi satu gangguan perilaku seperti menggunakan zat adiktif dan lain-lain. Kemudian kalau tadi Ibu Fat menekankan pada kita pentingnya keluarga gitu ya sebagai bukan benteng ya, tapi keluarga ini adalah tempat bertumbuhnya si bapak, ibu, anak ini untuk menciptakan satu generasi muda yang sehat. Nah, gitu. Nah, jadi saya kembalikan ke Bro Noel. Silakan Bro Lia. Bro Noel, silakan. Baik, terima kasih Om Steve dan Ibu Fatia tadi yang sudah paparan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah ada 4 nama di saya yang sudah bertanya ya, Bang Firmansyah, Mbak Erwin, Mbak Armina, dan Bang Stanley. Baik, salam kenal Mbak Lia. Saya Noel dari Satgas Prevention. Satgas Pencegahan Indonesia. Jadi di sini, iya. Jadi di sini kita dan teman-teman pengen nih Mbak ada informasi-informasi penting yang sudah dilakukan oleh KPA sendiri. Boleh nggak sih Mbak kira-kira sharing gitu apa aja sih KPA atau kasus-kasus apa sih yang umum terjadi dan belakangan ini datanya ada nggak sih Mbak? Seperti itu kurang lebih Mbak yang sudah dilakukan oleh KPA, karena KPA sendiri yang saya cari tahu itu sudah 23 tahun ya Mbak ya. Ya, betul sekali. Iya. Sudah 23 tahun. Ya gitu, boleh nggak sih Mbak berbagi sama kita biar teman-teman juga pada tadi juga ada tuh beberapa pertanyaan tuh mungkin bisa menjawab dari Mbak Lia. Boleh Mbak Lia, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Noel, Bapak Ibu semua yang ada di ruang Zoom pada siang hari ini. Perkenalkan, saya dengan Lia Latifah sebagai Sekjen di Komnas Perlindungan Anak, dan mohon izin, mohon maaf apabila Pak Aris belum bisa bergabung, betul karena terkendala sinyal. Jadi sepertinya perjalanan dari Parapat menuju dari Serdang, jadi kayaknya sinyalnya sempat terputus. Jadi diinfokan bahwa hari ini saya diminta untuk
menggantikan beliau untuk kegiatan webinar pada sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan yang ada di Komnas Perlindungan Anak yang saat ini banyak sekali terjadi dan datanya terkumpul hingga belum sampai akhir tahun 2021 memang tingkat kekerasan anak itu tinggi. Sama dengan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga datanya sama. Kalau di kami di Komnas itu sekitar 56% kasus terjadi kekerasan di seluruh Indonesia. Dan banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang anak-anak saat ini alami, khususnya di masa pandemi. Jadi jenisnya apa saja? Banyak sekali. Jadi rupanya selama di masa pandemi ini belum ada lingkungan yang membuat anak-anak benar-benar nyaman dan aman. Jadi mulai dari rumah terjadi kekerasan, terus kemudian di sekolah juga terjadi kekerasan, di lingkungan sekitar anak-anak juga terjadi kekerasan. Lalu apa saja yang terjadi di masa pandemi? Ini kekerasan yang terjadi pada saat pandemi ini adalah kekerasan incest. Jadi hubungan saudara Bapak Ibu yang banyak terjadi. Agak mengerikan kita ya. Ini anak-anak justru malah mereka menjadi pelaku kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik tadi, karena dengan ekonomi yang saat ini mungkin kita belum stabil, lalu terus kemudian banyak orang tua yang kehilangan pekerjaan, lalu terus kemudian lagi belum ditambah ketika anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID, itu juga menjadi permasalahan baru di masa pandemi ini. Jadi yang kami lakukan di Komnas Perlindungan Anak itu adalah kegiatan preventif yang memang tidak pernah berhenti di sejak pandemi tahap 1 sampai dengan tahap 2 saat ini. Jadi kami selalu turun ke masyarakat, selalu berkeliling, terus kemudian juga mengedukasi anak-anak di masa pandemi. Nah, ada catatan juga yang menarik ketika di masa pandemi ini anak-anak menjadi korban kekerasan lewat media sosial. Dan mungkin beberapa halnya viral ya. Gitu. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai masyarakat jangan pernah abai ataupun merasa anak saya baik-baik saja, anak saya aman, anak saya di rumah aja, anak saya di dalam kamar, enggak gitu. Karena korban-korban yang kami tanganin ataupun korban-korban yang mengadu di Komnas Perlindungan Anak itu berbagai macam, dari mulai strata ekonomi yang menengah, terus kemudian yang atas sampai yang bawah itu semuanya sama. Lalu korbannya tidak hanya dari anak-anak yang tinggal di perkotaan, bahkan yang tinggal di gunung, anak-anak yang tinggal di pesisir pantai itu pun sangat rentan menjadi korban kekerasan. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah tindakan preventif tadi. Kami selalu mengatakan kepada orang tua, kepada guru saat ini, tidak ada lagi jangan pernah berpikiran bahwa edukasi yang diberikan itu hanya sekedar teori. Gitu ya. Jadi anak-anak memang harus benar-benar dikenalkan dengan yang namanya teknologi, baik buruknya teknologi, apalagi gadget yang saat ini luar biasa dan anak-anak itu sekarang udah mulai dari tingkatan PAUD sampai dengan tingkatan SMA, selama masa pandemi mereka belajarnya online gitu ya. Tetapi ada yang lupa, yang tidak pernah tersampaikan kepada anak-anak. Contoh misalnya, sebelum dikasih handphone ada tidak edukasi dari para guru, para orang tua. Nah, di dalam handphone ini ada yang baik, ada yang buruk. Apa yang ingin kamu ketahui di dalam handphone ini semuanya ada. Edukasi ini tidak pernah tersampaikan di anak-anak kita, gitu ya. Jadi ketika belajar itu hanya 40% menggunakan handphone, 60%-nya anak-anak berselancar di media sosial dengan begitu luar biasanya dan tanpa adanya edukasi di awal. Nah, ini yang selalu kita bilang tsunami teknologi yang sekarang kami di Komnas Perlindungan Anak tuh wah luar biasa ya anak-anak kita ya. Nah, jadi terus lalu kemudian pelaku dan korban semakin hari semakin kesini itu semakin yang kecil-kecil. Kemarin baru kasus terjadi di wilayah Jakarta Barat. Korbannya anak perempuan usia 7 tahun. Pelakunya, nah itu lebih mencengangkan lagi. Pelakunya ada 5 anak, itu usia kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD. Mereka sudah bisa melakukan hal itu. Jadi ketika kita tanya, kok bisa tahu? Nah, oh iya aku dari handphone, aku lihat di YouTube cara-caranya seperti ini. Dan mereka tahu itu. Artinya apa? Tidak ada benteng sebelumnya, tidak ada informasi, tidak ada edukasi kepada anak-anak ini ketika mereka sudah mulai dikenalkan dengan teknologi. Jadi teknologi itu boleh
diperkenalkan, tetapi lihat usianya usia berapa. Dan ini sebenarnya menjadi catatan PR kita ya. Mungkin para psikolog, mungkin para teman-teman, semuanya sudah terus menggaung-gaungkan ini. Tapi rupanya ke anak-anak kita tidak sampai, sehingga korban-korban saat ini banyak sekali berjatuhan. Nah, di 23 tahun Komnas Perlindungan Anak inilah kami terus mencoba untuk menginformasikan, terus kemudian mendorong kepada pemerintah agar ayo yuk sama-sama. Ketika kemarin ada salah satu selebriti yang ketika dia keluar terus kemudian dieluk-elukan, terus kemudian di istilahnya seperti pahlawan atau apa, kami marah. Itu kenapa? Karena ada salah satu korban yang pada saat itu masih dalam masa pemulihan. Jadi ini menyakiti hati para korban ketika ada salah satu pelaku kekerasan anak ini diperlakukan seperti itu. Lalu pada saat kemarin juga kami sampaikan ketika bertemu dengan Kabarreskrim, ketemu dengan Bapak Kapolri, kami sampaikan, Pak, ayo Pak, mulai saat ini ketika ada pelaku-pelaku yang pelaku kejahatan anak, itu jangan lagi Pak ditutupin mukanya, kita bilang gitu. Jadi seperti kenapa? Karena ini menjadi PR kita. Saya bilang karena anak-anak ketika ini terjadi kepada anak-anak menjadi korban. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, sebagai masyarakat sepertinya nggak nyangka ya, kok dia ya, gitu ya. Kan dia baik sama anak-anak, kan dia selalu perhatian sama anak-anak, kok bisa dia jadi pelakunya. Jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya kami minta kepada seluruh guru, terus kemudian dosen, yang kemudian pesantren, ustadz-ustadz, semuanya ketika mereka akan ada kontak dengan anak-anak, mereka harus melakukan screening di awalnya. Dan screening itu tidak boleh sekali, harus bertahap. Itu karena orang-orang yang melakukan kejahatan anak-anak itu tampilannya tuh luar biasa ya. Bahkan mungkin kadang-kadang mereka sudah sangat paham dengan anak-anak. Mereka tahu apa kelemahan anak-anak dan dia tahu anak-anak Indonesia itu rata-rata tuh seperti apa. Terus kemudian karena kurang perhatian gitu ya, karena kurang kasih sayang. Sementara anak-anak itu haus dengan kasih sayang. Ya saya selalu mengatakan seperti ini. Ketika misalnya ada razia anak-anak yang di jalanan, terus kami selalu sampaikan kepada Satpol PP atau siapapun, Bapak, Ibu, ketika ketemu dengan anak-anak di jalanan, jangan dimarahi, jangan dipukul, jangan ditarik-tarik, tapi rangkul dia, tapi peluk dia. Saya bilang itu. Kenapa? Karena kita menyadari itu adalah salah satu bagian kesalahan kita juga. Nah, ini yang selalu kita sampaikan bahwa ketika anak-anak melakukan tindak kekerasan, anak-anak menjadi pelaku ataupun jadi korban, itu adalah andil kita juga. Tetapi jangan diperlakukan mereka seperti salahnya mereka gitu. Kecuali kalau pelakunya itu adalah orang dewasa. Nah, itu Kak Noel dari saya. Oke, nanti kita lebih banyak diskusi ya. Jadi pengalaman-pengalaman ini yang semasa COVID ini memang kita hadapi ini luar biasa. Dan memang Pak Aris sendiri juga terus tidak pernah berhenti ketika beliau pun kena COVID, terus kemudian ketika pulih pun kita pun terus bergerak untuk melindungi anak-anak dan memberikan edukasi kepada anak-anak Indonesia. Gitu, Bang Noel. Baik, terima kasih Mbak Lia. Oke, kita lebih berdiskusi. Ini kan tujuan dari webinar kita ini, Mbak Lia, kita untuk meningkatkan kerjasama ya antara Komnas Perlindungan Anak, serta kayak kita praktisi adiksi atau praktisi pencegahan Indonesia dan akademisi gitu ya. Kira-kira apa sih Mbak Lia yang perlu lebih kita tingkatkan untuk lebih mencegah, atau tadi kan Mbak Lia katakan bahwa edukasi yang terpenting bagi anak-anak maupun orang tua atau mungkin guru gitu ya, karena ada beberapa di sini yang saya catat, tadi ada catatan bahwa lewat medsos itu juga hal yang paling umum nih sekarang selama pandemi gitu. Nah, jadi persiapan apa sih Mbak Lia yang perlu kita lakukan gitu terkait kerja sama, terutama kayak kita di bidang praktisi adiksi gitu. Ada saran nggak sih dari Mbak Lia kayak gitu? Ya, saya kan ngajar juga nih, Mas Noel ya. Jadi saya belajar dari anak-anak sejak usia PAUD, SD, SMP, dan SMA. Jadi ketika di PAUD, anak-anak PAUD, tadi saya bilang guru-guru semuanya harus mengajarkan anak-anak tentang pendidikan seks sejak dini. Ajarkan mereka. Ajarkan tentang alat kelaminnya, bagaimana merawatnya, bagaimana mereka itu tidak boleh disentuh oleh siapa saja, ajarkan dan tanamkan itu. Dengan menggunakan bahasa yang memang sebenarnya, bukan bahasa-bahasa yang lain. Nah, gitu ya di usia PAUD. Terus kemudian pada saat anak-anak menjelang SD itu sudah
sudah banyak anak-anak yang mengalami menstruasi untuk anak perempuan ya. Diberikan lagi edukasi lagi ketika anak perempuan akan menstruasi, ketika anak laki-laki akan mimpi basah seperti apa. Lalu terus kemudian ketika mereka bergaul, mereka memilih teman seperti apa. Itu tadi yang harus disampaikan oleh seluruh guru, seluruh orang tua. Lalu saya selalu sampaikan, ketika mau diberikan gadget, handphone kepada anak-anak, sampaikan kepada anak-anak harus punya adabnya, ada aturannya. Kenapa harus ada adabnya? Kenapa harus ada aturannya? Karena handphone itu dipegang setiap hari. Sama ketika kita makan tiap hari, ketika kita ibadah setiap hari ada aturannya. Sama, pegang gadget juga ada aturannya. Kalau saya selalu menyampaikan ke anak-anak yang SD kelas 4, kelas 5, ketika mereka sudah mulai dikasih orang tuanya handphone, kita sampaikan, Ibu, Bapak kasih adabnya. Apa yang saya lakukan kepada anak-anak saya? Satu, saya bilang sebelum handphone dikasih, Bunda kasih handphone, tetapi ada adabnya, ada aturannya. Apa Bunda adabnya? Satu, karena saya Muslim, ketika azan berkumandang, hentikan handphone. Tidak ada AIU. Kalau Bunda lihat ayah Bunda masih pegang handphone itu, Bunda ambil 2 minggu nggak main. Tapi ada diskusi. Lama banget Bunda 2 minggu, janganlah 2 minggu gitu ya. Seminggu aja deh Bunda. Oke, ditulis. Bapak Ibu, tulis. Azan berkumandang masih main handphone, 1 minggu nggak main. Lalu yang kedua, kalau Bunda, ayah panggil semua yang ada di rumah, manggil kakak, adik, respon. Kita lihat ya, anak-anak sekarang, kalau dipanggil kan sering sekali tuh nggak respon kan. Dipanggil, ya bentar gitu kan. Nah, tetapi ini tadi dibilang respon. Apapun respon. Kalau kamu nggak respon, lihat 5 hari nggak main, lama Bunda 3 hari. Oke, tulis. Tidak dipanggil orang tua, tidak respon dipanggil ayah, Bunda, siapapun 3 hari nggak main. Lalu yang ketiga, jarak. Ya, antara screen dengan mata. Ketika kamu main handphone, nggak ada tuh yang namanya jaraknya itu dekat, minimal 2 jengkal dari wajah 2 jengkal. Nggak ada tidur, nggak ada tengkurap. Kenapa sih harus kayak gitu Bunda? Kamu mau sehat apa enggak? Nah, ya, itu cahayanya handphone itu bisa merusak mata kamu. Lalu yang keempat, saya bilang itu, mau makan buah dan sayur. Supaya vitamin di mata, supaya ada vitamin untuk mata kamu. Kalau kamu nggak ikutin aturan ini, kalau kamu nggak mau punya adab ini, nggak usah pegang handphone saat ini, sampai kamu nanti siap mengikuti aturan ini, baru Bunda kasih handphone. Jadi ada reward dan punishment. Nah, ini yang harus disampaikan kepada orang tua, kepada guru. Jadi jangan anak 2 tahun dikasih handphone, terus kemudian dibiarkan begitu saja. Enggak, gitu loh. Kita tidak boleh melarang anak-anak mengenal teknologi, tidak. Tetapi ada aturannya, tetapi ada adabnya. Nah, jadi seperti itu. Terus kemudian tadi udah ada pendidikan seks, terus kemudian diberikan edukasi ke anak-anak. Lalu terus kemudian dikenalkan juga ciri-ciri orang-orang yang kira-kira akan membahayakan anak-anak itu seperti apa. Ya, di lingkungan sekolah seperti apa. Ada guru-guru mungkin nanti nih, kalau ada guru kamu yang kira-kiranya sudah mulai menjurus ke hal-hal yang negatif, kamu harus waspada. Contoh, nggak ada tuh ya, namanya walaupun kamu sama-sama laki-laki itu memegang bagian tubuh yang tertutup oleh kaos dalam atau pakaian dalam. Kalau itu sudah pegang-pegang, hati-hati, nah, waspada, hindari orang itu. Laki-laki dan perempuan diberikan edukasi seperti itu. Nah, jadi ketika anak saya yang remaja juga sama. Ketika yang SMA, dia mau pakai handphone, saya bilang, kamu, jadi di hadapan orang tua, di depan kita nih orang tua, anak-anak harus terbuka saja. Jadi jangan anak dibelikan handphone terus kemudian dibiarkan. Enggak. Saya bilang waktu itu sama anak saya gini, coba kakak buka handphonenya, coba ketik. Saya bilang, ketik apa Bunda? Cewek seksi. Wah, kenapa harus seperti itu? Tadi mungkin di depan kita orang tuanya anak itu seperti manis, tapi enggak ketika mereka bergaul dengan teman-temannya, komunitasnya itu luar biasa liarnya. Bahkan mungkin ada temannya yang sudah lebih senior, yang udah lebih tahu, kadang-kadang anak kita justru malah diajarin hal-hal negatif. Tapi hal-hal negatif itu harusnya diinformasikan oleh kita orang tuanya. Terus, wah kok kayak gini ya Bunda? Ya, di handphone itu apa yang kamu mau cari, apa yang kamu mau lihat, ada nak. Tergantung kamu memandang itu seperti apa. Menurut kamu baik atau enggak kalau kamu lanjutkan. Lalu saya tanya lagi, kamu ngelihat cewek seksi, apa yang kamu rasakan nak? Saya bilang gitu. Ada serseran enggak? Ada deg-degan enggak? Nah, jadi diungkapkan seperti itu. Jadi kita tahu kondisi anak-anak kita sekarang seperti apa. Jadi siap mereka kalau misalnya ada hal-hal yang negatif atau hal-hal yang menurut mereka tidak
pantas mereka akan memberikan informasi atau bertanya kepada orang tuanya. Itu. Oke. Ini pertanyaan ini ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, terus kemudian bagaimana caranya agar anak korban kekerasan tidak sampai pakai narkoba. Nah, tadi sih Pak, sebetulnya lebih dekat gini. Saya waktu itu saya cerita ya, ada anak-anak pang, gitu ya. Nah, jadi satu ketika saya kenalan sama mereka. Nah, waktu berkenalan dengan anak-anak ini, saya tidak pernah memberikan nasihat, enggak. Kenapa? Karena kalau biasanya kita yang orang dewasa ketemu anak-anak seperti ini dikasih nasihat mental, Pak. Enggak mau Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka udah ketemu dengan komunitas yang menurut mereka nyaman, gitu ya. Tapi apa yang saya sampaikan ke mereka adalah contohnya. Saya nggak banyak ngomong. Kamu jangan pakai anting, kamu jangan ini. Saya tanya, karena waktu itu ada 15 anak, 3 perempuan, 12 laki-laki. Saya tanya sama yang anak perempuan itu, terbuka saja. Kamu udah lama kenalan sama grup ini? Udah Kak, berapa lama? Terus wah udah hampir 4 tahun lah. Terus kalau tidur kamu di mana? Itu di ruko yang belakang Bank Mandiri itu Kak. Itu kan ada yang kosong kita di situ. Sampai akhirnya sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, udah 3 tahun saya berteman dengan mereka. Tapi saya nggak pernah menasehati, kamu jangan nggak pakai anting. Terus saya tanya, di sini siapa yang agamanya Muslim? Kamu nggak sholat Jumat? Enggak lah Kak, kayak gini sholat Jumat Kak, wah dilecek, ini kan biasa bercanda. Terus yang beragama Kristen mana? Kamu nggak pernah ke gereja? Aduh, ke gereja kapan ya Kak, saya kayaknya udah lama banget nih gitu. Jadi diskusi-diskusi remaja yang seperti itu yang rupanya menurut mereka tuh asik gitu. Terus saya nggak pernah juga menyampaikan hal-hal kamu harus jadi anak baik, enggak. Lalu saya cuma waktu itu gini, saya tanya waktu pas sudah zuhur, saya tanya sama mereka, kakak mau sholat nih, sholatnya di mana ya di sini? Wah kalau sini sholatnya jauh Kak, harus ke sana dulu. Juga kalau mau sholatnya jauh Kak, sekali. Terus oh ya udah dianterin sama mereka 2 kali. Terus lama-lama mungkin ketika saya setiap kali ke bank, kan biasanya kalau saya ke bank tuh mereka udah ada tuh kak gitu kan, hei sini gitu. Terus kemudian makan, kita bareng, kita ngobrol ya. Nah terus satu ketika setelah udah berapa bulannya kita berteman itu ada yang berubah. Berubahnya apa? Jadi waktu pas mau sholat itu dia bilang, Kak, sholatnya jangan ke musola sana, kakak nanti jauh, ke tempat kita aja. Yuk, katanya tempat kita. Tapi kakak ngambil wudhunya di Bank Mandiri ya. Oke. Setelah itu terus saya ke tempat mereka biasa tidur, terus sudah disiapin kardus gitu buat saya sholat. Kak, sholatnya di sini aja. Mereka kan duduk tuh di depan kan, duduk. Terus tiba-tiba setelah udah saya sholat, terus yang cowok-cowok itu bilang, Kak, boleh nggak nanya? Boleh, kenapa? Kalau menurut kakak, kira-kira kalau kita mau sholat ini, kira-kira diterima nggak sama Tuhan? Gitu. Terus saya bilang gini, loh kakak juga jangan pernah kamu menyangka ketika kakak sholat, ini kakak ibadahnya diterima. Enggak. Mungkin siapa tahu kamu yang punya tato, yang pakai anting, mungkin ibadah kamu yang lebih diterima. Karena untuk menentukan diterima atau enggaknya ibadah bukan manusia, tapi Tuhan. Yang penting kita sebagai manusia melakukan hal-hal baik aja, gitu. Saya bilang. Terus dia bilang gini, tapi aku udah lupa Kak caranya sholat. Oh ya udah, lalu itu ayo kita wudhu aja dulu. Udah, itu ceritanya udah. Akhirnya ada 1-2 anak yang mengalami perubahan. Lalu yang ceweknya, yang perempuannya gimana? Saya tanya sama yang anak perempuan. Ini cowok-cowok banyak juga tuh, ada juga tuh yang keren tuh, ganteng juga tuh sebenarnya dia ya. Saya bilang gitu, terus dia bilang, ya Kak aku suka Kak. Terus tapi aku cuma sama dia aja nih yang nggak pernah berhubungan. Hah? Serius kamu? Itu 12 orang loh. Terus kamu udah pernah sama mereka semuanya gitu kan? Terus udah Kak, tapi cuma sama itu tuh Kak, yang satu yang belum pernah. Kenapa itu belum pernah sama dia? Ya gimana nggak tahu tuh Kak, anaknya agak-agak susah kata dia gitu. Jadi udah sampai seperti itu pembicaraan kita. Jadi artinya hubungan bebas di antara kelompok-kelompok komunitas ini kayaknya udah biasa-biasa aja. Tapi saya memandangnya marah sebetulnya, tetapi ekspresinya nggak marah. Saya agak tenang gitu. Itu saya cuma bilang ini, kamu sebagai perempuan, kalau ada kesempatan, ada ke dokter atau apa, kamu periksa. Karena kalau kita nih perempuan, ini hubungannya nanti dengan rahim kita, dengan kelamin kita. Jadi kamu harus tetap merawat itu, harus kamu tetap menjaga kebersihannya. Saya hanya menyampaikan seperti itu. Nah, jadi rupanya sentuhan-sentuhan seperti ini. Nah, sama yang tadi narkoba itu juga.
Jadi ketika saya tanya dengan anak 15 anak ini, latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang karena orang tuanya bercerai, dia pergi dari rumah. Ada yang karena anak yang mengalami kekerasan terus, kalau orang tuanya mereka kabur dari rumah. Terus kemudian ada juga anak yang memang terlalu banyak aturan di rumahnya, akhirnya mereka kabur dari rumah. Jadi latar belakangnya berbeda-beda. Tapi semuanya mempunyai keluarga yang kalau saya lihat pengasuhannya antara otoriter dan permisif. Jadi anaknya dibiarkan atau keluarganya yang banyak aturan gitu. Nah itu yang saya lihat di rata-rata anak-anak keluarga yang ada di sana itu latar belakangnya keluarga yang seperti itu. Anak yang permisif itu tadi yang dibiarkan begitu aja. Anaknya mau ngapain kek, anak mau kemana kek, anak mau pulang kek, anak mau apa kek, nggak pernah dicariin sama orang tuanya. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, rupanya ketika waktu itu saya punya murid juga sama. Jadi ada satu murid saya waktu itu. Ketika dia datang ke sekolah mau masuk ke pintu gerbang, itu di depan ada polisi. Terus dia bilang, "Ibu izin, saya ada laporan murid ibu bawa narkoba." Terus saya bilang, padahal anak ini anaknya baik, Pak. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu berprestasi, nggak pernah aneh-aneh. Begitu sudah mau ujian nasional, tiba-tiba dia terjebak dalam lingkungan narkoba. Lalu saya bilang, kok bisa? Saya izin Bu, mau periksa anak murid Ibu. Oh, oke, silakan. Di gerbang pintu masuk sekolah. Begitu diperiksa dilihat celananya ada. Walaupun nggak banyak ya, cuma 0, sekian berapa gram lah waktu itu. Dibawalah anak ini. Nah, terus setelah dibawa masuk ke polsek, ditahanlah dia. Kita telepon orang tuanya. Nah, orang tuanya dua-duanya bekerja, sibuknya luar biasa. Tapi ketika kita informasikan sekolah anak bapak ibu ditahan karena narkoba, datanglah kita ke sana. Tapi ada satu hal benang merah yang saya ambil ketika ada komunikasi anak dengan orang tua di sana. Jadi ketika bapak ibunya datang, anaknya ngomong, agak dewasa ya, anak SMA gitu. Ngapain papa sama mama datang ke sini? Emang masih peduli sama saya? Gitu dia bilang, sama gua. Emang masih peduli sama gua? Udah, dari dulu juga nggak pernah peduli. Dari sekolah, lagi zaman sekolah SD, emang pernah peduliin saya? Terus saya bilang, kamu nggak sopan ngomong kayak gitu sama orang tua. Bu, saya Bu, dari SD Bu, mana pernah mereka ngambil rapot saya? Dari SD Bu, mana pernah mereka ngantar saya ke sekolah? Jadi rupanya pengalaman di masa kecil dulu tersimpan rapih di bawah alam bawah sadarnya. Tinggal kapan itu akan meletus, kapan itu akan meledak, ya. Nah, itulah yang akan tersampaikan akhirnya oleh anak-anak kita dengan cara yang berbeda-beda. Lalu saya tanya lagi, kenapa harus bicara seperti itu? Iya Bu, semuanya maunya apa kata mama, apa kata papa, saya harus begini, tapi mereka nggak pernah tuh namanya merhatiin kita udah makan apa belum, sekolah kita bagaimana, datang atau nggak pernah tuh. Tapi ketika kita bandel baru ditegur, ketika kita melanggar baru mereka marah. Tapi ketika kita jadi anak baik, ketika kita punya prestasi, mereka nggak pernah menghargai kita. Benang merah itulah yang selalu saya sampaikan kepada orang tua. Sekecil apapun yang anak-anak lakukan, kebaikan apapun yang anak lakukan, ucapkan terima kasih. Tadi udah disampaikan ya Ibu Kertamuda tadi ya, bahwa anak-anak tuh haus dengan hal-hal seperti itu. Terima kasih Nak, tolong ya Nak, kamu baik banget hari ini. Itu haus Bapak Ibu anak-anak kita. Nah, saya belajar dari teman saya yang waktu itu tinggal di Korea. Dia dari Korea, terus kemudian dia pindah ke Indonesia. Jadi kalau pada saat ulang tahun Korea, kalau kita 17-an ya, hari kemerdekaan negara Korea, itu anak-anak yang ada di negara-negara di luar dari Korea itu ditelepon sama pemerintahnya. Halo, selamat pagi. Kami bangga mempunyai anak seperti kamu. Korea selalu seperti itulah. Terus saya bilang ini, harusnya nih anak-anak kita seperti itu tuh, hebat banget. Teleponin satu-satu, diapresiasi oleh negara. Kami bangga mempunyai kamu putra-putri Indonesia yang akan menjadi masa depan bangsa ini. Aduh Pak, Bu, itu keren banget. Saya bilang ini. Saya makanya tuh luar biasa mengapresiasi ini gitu. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh negara kita. Gitu ya. Nah, jadi makanya salah satu ketika anak-anak di Hari Anak Nasional kami mengapresiasi. Terus kemudian di setiap kabupaten kota ini kami mencoba membuat satu kelompok-kelompok anak-anak tadi untuk membangun aspirasi mereka. Kita dengarkan, terus kemudian kita kasih kegiatannya, lalu kemudian kita berikan satu kegiatan yang besar sehingga mereka
bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Jadi antara anak yang di kota, anak yang di desa, anak yang di gunung, anak yang di pantai, mereka semua punya pemikiran dan kita wajib mengapresiasinya. Itu dari saya, Bang Noel. Iya, terima kasih Mbak Lia, cukup jelas Mbak Lia. Oke, jadi memang penting untuk kita edukasi. Ini jadi PR kita bersama Mbak Lia ya, yang dimana kita mengedukasi bagi kaum remaja gitu ya, mengajarkan body safety itu juga penting ya Mbak Lia ya. Body safety gimana si anak ini bisa menjaga dirinya, ngejaga hal-hal yang memang nggak layak atau tidak pantas untuk dipegang orang lain gitu. Butuh pendekatan khusus juga begitu Mbak Lia ya, seperti yang Mbak Lia ceritakan pengalaman tadi ke anak-anak jalanan, itu luar biasa sekali penjangkauannya. Jadi kita nggak menyerang dengan hal-hal negatifnya mereka, melainkan kita merangkul gitu ya, penuh dengan pendekatan khusus yang dimana diharapkan di situ memang empati, begitu Mbak Lia ya. Oke, terima kasih untuk Mbak Lia dari Sekjen Komnas Anak, Perlindungan Anak. Terima kasih buat infonya. Sekarang saya balikin ke Bang Haji. Bang Haji, silakan Bang Haji. Baik, terima kasih Bang Noel. Selamat sore semuanya, karena memang sangat menarik diskusi ya dan paparan yang sudah disampaikan oleh para narasumber dari Bang Steve, terus dari Ibu Fathia, Wakil Rektor dari Permendina, dan juga dari Mbak Lia nih, Sekjen Komnas Anak, juga menurut saya sangat menarik banget gitu, yang memang anak-anak itu memang seharusnya kita rangkul, bukan kita pukul gitu, yang memang kadang-kadang yang seperti dibilang tadi ini, dalam budaya mungkin kita masih kurang mengapresiasi apa yang sudah dilakukan anak kita dalam bentuk yang lebih positif. Artinya kita lebih, kalau di dalam yang pencegahan itu memang kita lebih saling berhubungan gitu, antara faktor pelindungnya, kita menaikkan faktor pelindung dan kita menurunkan faktor resikonya gitu. Memang ini sangat menarik sebenarnya, karena berhubungan banget dengan pertumbuhan suatu bangsa yang akan dibawa nanti oleh generasi muda kita gitu. Jadi kalau saya simpulkan sih dari data KPA selama tahun 2020 ini terjadi 2.700 kasus ya kekerasan anak di Indonesia, dan 52% diantaranya itu terjadi karena kekerasan seksual. Dan maka tadi dibilang oleh Bang Noel, itu pentingnya edukasi pencegahan kekerasan seksual mungkin, atau bully mungkin, atau dari edukasi body safety-nya gitu. Dan rata-rata anak-anak yang setelah mengalami kekerasan itu dia bisa mengalami trauma gitu. Yang trauma tadi yang dibilang oleh Bang Steve itu emang bisa dari post traumatic ini PTSD tadi gitu. Yang kalau tadi nggak kita tangani secara benar itu akan lebih berbahaya lagi tingkatannya gitu. Mungkin dari saya cukup seperti itu. Kita dari Satgas Pencegahan, dari Yayasan Lingkaran Indonesia Peduli, dari Komnas Anak, dan juga dari Universitas Paramadina mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan ketersediaan waktunya teman-teman untuk mengikuti Zoom webinar ini, yang sesuai dengan temanya ini, perlindungan anak sebagai komponen penting dalam program pencegahan dampak negatif sosial pada generasi muda. Mungkin dari saya itu aja. Sebelum kita tutup, mungkin akan ada foto sesi bersama. Oh, saya lupa, mungkin nanti yang tadi 4 penanya itu untuk goodie bag-nya ya, Bang Noel ya. Topi dan bajunya akan dikirimkan langsung gitu. Jadi ada 4 nama Bang Haji udah. Ya? Sudah ada 4 nama. Ada 4 nama yang beruntung ya mendapatkan merchandise dari Zoom webinar ini. Jadi harap ditunggu, nanti akan dikirim ya Bang Noel ya. Ya, nanti teman-teman bisa kirimkan alamatnya aja langsung ke panitia kita yang kirimkan link pendaftaran kemarin. Nanti akan dikirimkan giveaway-nya berupa baju dan topi. Oke, thank you Bang Noel, beruntung sekali. Nah, untuk sebelum kita tutup Zoom webinar ini,
saya mengucapkan terima kasih atas atensinya. Untuk sekarang ada sesi foto bersama. Saya minta untuk menyalakan semuanya kamera untuk ada sesinya. Terima kasih. Nah, yang untuk fotonya siapa nih? Bang Steve? Ya, siap, Bro. Ya, Bang Sarip ya. Ya. Bang Sarip, tolong udah nyala semua kameranya. Ya, teman-teman, tolong kameranya dinyalakan semua. Ya, semua dinyalakan ya. Oke, kita ada 2 kali sesi foto nih ya. 2 kali sesi foto ya. Berikan senyum terindah, yang paling terindah. 1, Siap. 2, 3. Ya, sabar ya, 1 kali lagi. Sabar ya. Sekali lagi ya. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Salam anak bangsa. Terima kasih. Salam bangsa. Terima kasih. Salam anak bangsa. Terima kasih Bang Budi. Terima kasih. Dan di jalan di motor hati-hati.